Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ashabah. Sahabat Ashabah, salah satu peristiwa penting dalam hidup Rasulullah adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi Muhammad SAW melaksanakan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu kemudian dilanjut ke Sidratul Muntaha untuk melaksanakan perintah sholat. Untuk mendapatkan hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj tersebut, sudah hadir bersama saya, Ustadz Haji Muhammad Siri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik. Baik, sahabat Ashabah, mari kita simak ceramah dari Ustadz Haji Muhammad Siri mengenai perjalanan Isra wal Mi'raj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Salawat kepada baginda Rasul dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 7 Februari tahun 2024. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang kami hormati dan kami muliakan, pada episode hari ini kita akan membahas terkait dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an Karim di surah yang ke-17 di ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Rekan-rekan sahabat dari Ashabah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra wal Mi'raj terdiri dari dua kata, yaitu Isra dan Mi'raj. Isra adalah perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang jaraknya kurang lebih sekitar 1.500 km. Dan kemudian Mi'raj yaitu perjalanan baginda Rasulullah dari Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, kemudian naik ke langit yang pertama, langit kedua, dan seterusnya sampai ke Sidratul Muntaha. Dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal atau ada beberapa pembelajaran yang harus kita ambil. Yang pertama adalah peristiwa Isra wal Mi'raj adalah suatu keistimewaan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kekasihnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kekasihnya larut dalam kesedihan. Karena pada saat itu Rasulullah baru saja ditinggal oleh istrinya yang tercinta, yaitu Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Dan kemudian di saat yang bersamaan pula, ya, beliau ditinggal oleh pamannya Abu Thalib yang selama ini menjadi pelindung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kaum Quraisy yang ingin mencelakakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala memperjalankan hambanya, kekasihnya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melihat kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala, agar kiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak larut dalam kesedihan. Nah, itu salah satu pembelajaran yang perlu kita ambil hikmahnya, bahwa Isra Mi'raj adalah suatu keistimewaan dan kemuliaan dari Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, pembelajaran yang kita ambil dari peristiwa Isra wal Mi'raj adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diundang langsung oleh Allah Subhanahu wa taala
menerima yang namanya perintah sholat. Awalnya sholat yang diperintahkan kepada umat Rasulullah itu 50 waktu. Dan kemudian Rasulullah nego kepada Allah untuk kiranya dikurangi sehingga menjadi 5 waktu yang hari ini kita laksanakan. Dan kemudian pembelajaran selanjutnya yang kita ambil dari peristiwa Isra wal Mi'raj, bahwa perjalanan Isra wal Mi'raj itu adalah mukjizat Rasulullah SAW, dari beberapa mukjizat yang Allah berikan kepada baginda Rasul. Ya, peristiwa Isra wal Mi'raj adalah perjalanan perdana manusia, perjalanan pertama manusia dari bumi ke langit yang pertama, kemudian lanjut sampai ke langit yang ketujuh, sampai ke tempat yang paling tinggi yaitu Sidratul Muntaha. Dan beliau kembali dengan selamat, dan peristiwa ini tidak pernah terjadi setelah dan sesudah baginda Rasulullah SAW, sehingga dikatakan bahwa Isra wal Mi'raj adalah peristiwa yang sangat luar biasa. Kemudian yang keempat yang perlu kita ambil pembelajaran dari peristiwa Isra wal Mi'raj ini adalah adanya penyebutan nama dua tempat suci, yaitu Makkatul Mukarram dengan Al-Aqsa, yaitu masjid yang ada di Palestina. Di mana kita sama ketahui dalam sejarah bahwa sebelum umat Islam berkiblat ke Ka'bah yang ada di Masjidil Haram, maka kiblat awal kita adalah ke Masjidil Aqsa. Dan kemudian turunlah ayat ketika Rasulullah SAW melaksanakan sholat zuhur bersama dengan jamaah, kemudian turunlah ayat untuk bagaimana pada saat itu kita berkiblat kepada Ka'bah yang ada di Masjidil Haram. Dan kemudian jamaah dimuliakan Allah, rekan-rekan ashabah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada hal yang penting yang perlu kami sampaikan dalam pertemuan kita pada saat ini, bahwa sebelum Rasulullah di-Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu Allah mengutus malaikat Jibril alaihi salatu wassalam menemui Rasulullah, dan kemudian beliau diperintahkan oleh Allah untuk membedah atau membelah dada Rasulullah SAW. Kemudian keluarkanlah hati Rasulullah, kemudian dicuci dengan air Zam-Zam. Logikanya bahwa sesuatu yang dicuci adalah sesuatu yang kotor, tapi bukan itu. Ya, Rasulullah adalah maksum, terjaga daripada dosa, ya, sehingga hati beliau bersih suci. Tapi ini memberikan gambaran kepada kita, memberikan pembelajaran kepada kita bahwa hati adalah lentera kehidupan kita dalam tubuh kita, perlu kita jaga, perlu kita bersihkan, ya, karena hati ini adalah nahkoda dalam tubuh kita. Sehingga makna daripada pencucian hati Rasulullah SAW memberikan pembelajaran kepada kita bahwa wahai manusia, ya, bersihkan hatimu, jaga hatimu ketika engkau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang akan menghadap kepada Allah adalah hati yang selamat. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya. Bahwa suatu saat nanti, suatu hari nanti, harta anak-anak tidak akan bermanfaat kecuali kita datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Para pemirsa yang kami hormati dan kami muliakan, ya, dalam pertemuan singkat kita ini, saya ingin menitik beratkan kepada kita semua. Ayo kita jaga hati kita, mari kita bersihkan hati kita buang sifat-sifat syaitan yang ada dalam diri kita, yang ada dalam hati kita, agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga peristiwa Isra wal Mi'raj yang dilaksanakan oleh baginda Rasulullah SAW memberikan hikmah kepada kita bahwa ternyata ibadah salat adalah ibadah yang sangat luar biasa dibanding dengan ibadah-ibadah yang lain. Karena kenapa? Ibadah salat adalah perintah di mana Allah mengundang langsung baginda Rasulullah SAW untuk menerimanya, dan selanjutnya disampaikan kepada kita umatnya agar kiranya menunaikan dan melaksanakan sholat dengan baik. Karena sholat ini adalah merupakan tiang agama,
Salat adalah pintu dari segala kebaikan. Salat adalah pintu surga. Salat adalah tiang agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan singkat ini membawa manfaat buat kita semua, terkhusus kepada pribadi saya, dan semoga Isra Mi'raj tahun ini bukan Isra Mi'raj yang terakhir buat kita, dan semoga Allah panjangkan umur kita, dan semoga Allah kabulkan hajat-hajat kita semua. Demikian pemirsa, teman-teman ashabah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tutup dengan mengucapkan Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ashabah, demikian ceramah bersama Ustadz Haji Muhammad Sirin mengenai Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua, khususnya kaum muslimin, dapat memetik hikmah dari peristiwa tersebut. Sekian episode spesial pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.